Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Dwistiani dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 19. Saya di sini akan menjelaskan tentang menganalisis dan mengevaluasi sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Para pakar sejarah berbeda pendapat mengenai sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Setidaknya terdapat 3 teori besar yang dikembangkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara yang terkait dengan asal kedatangannya, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Pertama, teori Gujarat. Islam dipercaya datang dari wilayah Gujarat sampai India melalui peran para pedagang India Muslim pada abad 13 Masehi. Kedua, teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Ketiga, teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui perantara pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar 13 Masehi. Selaras dengan zamannya, saat ini umat Islam belum memiliki mushaf Al-Quran karena mushaf baru selesai dibukukan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 30 Hijriah atau 651 Masehi. Sebab itu, cara berdoa dan beribadah lainnya pada saat itu diyakini berdasarkan ingatan para pedagang Arab Islam yang juga termasuk para hufaz atau penghafal Al-Quran. C. Strategi dakwah Islam di Nusantara. Dalam konteks dakwah Islam, strategi dakwah yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para mubalik yang membawa misi Islam di dalamnya. Terdapat beberapa kegiatan yang dipergunakan sebagai kendaraan atau sarana dan penyebaran Islam di Indonesia, diantaranya perdagangan, perkawinan, pendidikan kesenian, politik, dan tasawuf. 1. Perdagangan. Hubungan perdagangan sangat dimanfaatkan oleh para pedagang muslim sebagai sarana atau media dakwah, sebab dalam Islam setiap muslim memiliki kewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam kepada siapa saja tanpa paksaan. Oleh karena itu, ketika penduduk Nusantara banyak yang berinteraksi dengan para pedagang muslim dan keterlibatan mereka semakin jauh dan aktivitas perdagangan banyak di antara mereka yang memeluk Islam. 2. Perkawinan. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan lagi apabila terjadi antara saudagar muslim dengan anak bangsawan atau anak raja atau anak adipati. Karena raja, adipati, atau bangsawan itu memiliki posisi penting di dalam masyarakatnya, sehingga mempercepat proses islamisasi. Yang ketiga, pendidikan. Model pendidikan pesantren yang tidak mengenal kelas menjadi media penting di dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Bahkan kemudian diadopsi untuk pengembangan pendidikan keagamaan pada lembaga-lembaga pendidikan sejenis di Indonesia. 4. Dengan tasawuf. Bentuk Islam yang diajarkan kepada para penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pemikiran yang mereka sebelumnya memeluk agama Hindu, sehingga ajaran Islam dengan mudah diterima mereka. Kesenian. Seluruh islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Selain wayang, media yang dipergunakan dalam penyebaran Islam bangunan seni pahat atau seni ukir, seni tari, seni musik, dari seni sastra. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.